Dengan ketelitian yang sangat tinggi, tim forensik mulai mengumpulkan setiap serpihan bukti yang tersisa di saluran air. Pengetahuan medis yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan korban kini harus berhadapan dengan sains modern yang jauh lebih canggih, guys. Melalui analisis struktur tulang dan jaringan, tim forensik mulai menyusun teka-teki mengerikan tentang bagaimana korban dihabisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang kembali di my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini, guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi dengan kebahagiaan ya. Video kali ini aku mau ajak kalian kembali ke tahun 1998 dan terbang ke Thailand, guys. Bagaimana bisa seorang calon dokter yang dididik untuk menyelamatkan nyawa justru menggunakan pengetahuan medisnya untuk melakukan mutilasi paling dingin dalam sejarah, guys. Di awal tahun 1998, publik Thailand digemparkan oleh hilangnya seorang mahasiswi kedokteran. Ketika polisi buntu, sains forensik modern dan cairan kimia pelacak darah akhirnya membongkar rahasia paling kelam di dalam sebuah kamar apartemen steril, guys. Inilah kisah nyata Sem Sakhontrat, sang calon penyembuh yang berubah menjadi eksekutor berdarah dingin karena sebuah obsesi beracun. Gimana, guys? Apa kalian udah siap buat dengar cerita ini? Kalau udah siap, mari kita bongkar kronologinya, guys. Dunia medis selalu dikenal sebagai tempat di mana kehidupan diperjuangkan dan detak jantung dipertahankan. Di dalam ruang-ruang kuliah yang steril, para calon dokter diajarkan untuk memahami setiap jengkal anatomi tubuh manusia dengan satu tujuan tunggal, yaitu menyembuhkan, guys. Namun, sejarah mencatat bahwa pengetahuan yang sama kuatnya untuk menyelamatkan nyawa juga memiliki sisi kelam yang sangat mengerikan jika jatuh ke tangan yang salah. Pada awal tahun 1998, sebuah kisah cinta di lingkungan akademis kedokteran Thailand perlahan bergeser dari romansa yang indah menjadi salah satu tragedi kriminal paling mencengangkan yang pernah dihadapi oleh negara Gajah Putih tersebut, guys. Kisah ini dimulai dari dua sosok anak muda yang memiliki masa depan luar biasa cemerlang. Sem Sakhontrat, seorang mahasiswa kedokteran yang dikenal sangat cerdas ya, kemudian dia juga sangat pendiam dan memiliki reputasi akademis yang disegani oleh teman-teman seangkatannya, guys. Di sisi lain ada Jajira Ployangunsri, mahasiswa kedokteran berusia 23 tahun yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki kepribadian yang sangat hangat, ceria, dan dicintai oleh lingkungannya, guys. Pertemuan keduanya di koridor kampus kedokteran tampak seperti sebuah takdir yang sangat sempurna. Mereka adalah pasangan yang ideal, yang diimpikan banyak orang, dua calon dokter yang siap menaklukkan dunia medis bersama-sama. Pada bulan-bulan awal, hubungan mereka berjalan layaknya pasangan muda pada umumnya. Mereka belajar bersama, berdiskusi tentang anatomi, dan merencanakan masa depan setelah lulus nanti. Namun, di balik topeng ketenangan dan kecerdasannya, Sem menyimpan sisi psikologis yang sangat rapuh. Rasa cinta yang ia miliki terhadap Jajira perlahan-lahan ini bermutasi menjadi sebuah obsesi yang berlebihan. Bagi Sem, Jajira bukan lagi sekedar kekasih, melainkan sebuah kepemilikan mutlak yang tidak boleh disentuh atau didekati oleh dunia luar. Posesif yang ekstrim mulai merayap masuk ke dalam hubungan mereka, menciptakan dinding pembatas yang perlahan membuat si Jajira ini merasa terisolasi dari teman-teman dan keluarganya. Setiap gerak-gerik Jajira mulai diawasi. Pertanyaan-pertanyaan interogatif dan kecemburuan tanpa alasan yang jelas mulai diwarnai hari-hari mereka. Jajira yang semula melihat Sem sebagai seorang pelindung, perlahan mulai menyadari bahwa ia sedang berjalan di atas cangkang telur yang siap pecah kapan saja. Ketakutan menggantikan rasa cinta. Sadar bahwa hubungan ini telah berubah menjadi racun bagi kesehatan mental dan masa depannya, si Jajira ini mulai mengambil jarak ya dengan si Sem itu, guys. Ia mencoba melepaskan diri dari jeratan posesif sang kekasih. Namun bagi seorang Sem Sakhontrat, penolakan dan perpisahan adalah sebuah pengkhianatan yang tidak bisa diterima oleh egonya. Ketika sebuah pikiran obsesif menguasai seseorang yang memahami dengan tepat bagaimana tubuh manusia bekerja, batas antara rasionalitas dan kegilaan menjadi sangat tipis.
Di kepala Sam, sebuah rencana mulai tersusun rapi. Ia tidak akan membiarkan si Genjira pergi begitu saja dari hidupnya. Keputusan Genjira untuk menyudahi hubungan mereka tanpa disadari telah memicu hitung mundur menuju sebuah malam yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Sebuah malam di akhir bulan Januari tahun 1998 di mana sang calon penyembuh bersiap untuk berubah menjadi seorang eksekutor yang paling dingin. Waktu adalah saksi paling jujur dalam sebuah kejahatan. Di balik gemerlapnya kota Bangkok, malam hari seringkali menyimpan rahasia yang tidak pernah ingin diungkap oleh pelakunya. Bagi keluarga besar Ployangun Sri, tanggal 26 Januari tahun 1998 semula terasa seperti hari Senin biasa. Namun ketika matahari terbenam dan malam mulai larut, rutinitas yang biasa berubah menjadi kecemasan yang mencekam. Seorang gadis yang biasanya disiplin dan selalu memberi kabar mendadak hilang dari radar kehidupan. Hari itu, gerbang menuju salah satu misteri terbesar di Thailand resmi terbuka, guys. Pukul 8 malam, 9 malam, hingga tengah lewat malam, telepon genggam Genjira tidak lagi aktif. Kamar kosnya kosong, dan rekan-rekan kuliahnya tidak ada yang tahu kemana dia pergi setelah jam kuliah usai. Kepanikan mulai merayap di hati kedua orang tua si Genjira, guys. Mereka tahu putri mereka tidak pernah pergi tanpa izin, apalagi di tengah jadwal kuliah kedokteran yang sangat padat. Rasa cemas berubah menjadi keputusasaan ketika fajar menyingsing di hari berikutnya dan sosok Genjira masih belum juga kembali ke rumah. Pihak keluarga sadar sesuatu yang buruk telah terjadi. Di tengah badai kepanikan yang melanda keluarga Ployangun Sri, sebuah kutukan di pintu membawa harapan palsu. Sam Sakhondrat datang dengan wajah yang digayut kesedihan yang sangat mendalam. Sebagai seorang kekasih yang dikenal dekat dengan si Genjira, guys, si Sam ini menunjukkan empati yang sangat luar biasa. Ia duduk di ruang tamu keluarga korban, mendengarkan tangisan sang ibu dan menawarkan bantuan untuk mencari keberadaan si Genjira. Dengan suara yang bergetar penuh sandiwara, ia mengaku sama bingungnya dengan semua orang. Sebuah manipulasi psikologis tingkat tinggi yang dimainkan dengan sangat rapi menutupi fakta bahwa dialah orang terakhir yang bersama si Genjira itu, guys. Laporan resmi kehilangan akhirnya masuk ke meja kepolisian Bangkok. Penyelidikan awal dimulai dengan memeriksa orang-orang terdekat Genjira dan Sam tentu saja berada di daftar yang paling atas, guys. Namun di hadapan para penyidik, sang calon dokter memberikan jawaban-jawaban yang sangat logis dan sangat konsisten. Ia menyusun alibi yang tampak kokoh, memanfaatkan latar belakangnya sebagai mahasiswa yang sangat sibuk dengan jadwal akademis. Di luar ruang pemeriksaan, ia bahkan ikut menyisir tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh si Genjira, mengaburkan pandangan publik dan polisi agar kecurigaan tidak pernah mengarah kepadanya. Sandiwara yang sempurna membutuhkan ketenangan yang sangat mutlak. Selama hari-hari pertama hilangnya si Genjira, Sam berhasil memerankan perannya sebagai kekasih yang berduka dengan sangat meyakinkan. Namun tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna, guys. Di balik wajah tenangnya yang simpatik, waktu terus berjalan mundur menuju titik di mana rahasia tergelapnya akan mulai tercium oleh dunia luar. Detektif kepolisian mulai mencium aroma ketidakberesan pada detail-detail kecil dalam pernyataan si Sam. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana topeng ketenangan sang calon dokter mulai retak ya, ketika alam dan waktu mulai bekerja sama untuk mengungkap kebenaran yang sangat mengerikan. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin kalian jangan lupa support terus channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, guys. Biar aku juga semakin semangat buat menghadirkan kisah sejarah dan misteri dunia lainnya. Ada sebuah pepatah lama di dunia kriminal, tubuh manusia mungkin bisa dihancurkan, tetapi kebenaran selalu menemukan jalannya untuk kembali ke permukaan. Hampir 2 minggu sejak hilangnya Genjira Ployangun Sri, kota Bangkok digemparkan oleh sebuah penemuan yang sangat mengerikan. Di dalam gelap dan pengapnya sistem pembuangan air kota, sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana mulai menyumbat aliran. Bukan sampah biasa, melainkan potongan-potongan tubuh manusia yang telah rusak akibat terendam air. Penemuan ini seketika mengubah status pencarian orang hilang menjadi salah satu investigasi pembunuhan paling sadis di dekade 90-an, guys.
Kondisi potongan tubuh yang ditemukan sangat memprihatinkan dan sulit dikenali secara kasat mata. Disinilah guys, takdir mempertemukan kasus ini dengan Dr. Porntip Rojana Sunan, seorang ahli patologi forensik yang kelak mengubah landscape hukum Thailand. Dengan ketelitian yang sangat tinggi, tim forensik mulai mengumpulkan setiap serpihan bukti yang tersisa di saluran air. Pengetahuan medis yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan korban kini harus berhadapan dengan sains modern yang jauh lebih canggih guys. Melalui analisis struktur tulang dan jaringan, tim forensik mulai menyusun teka-teki mengerikan tentang bagaimana korban dihabisi. Sementara tim forensik bekerja di laboratorium, detektif kepolisian mulai memeriksa kembali semua kesaksian, terutama dari sang kekasih, yaitu si Sam guys. Kali ini, polisi tidak lagi melihatnya sebagai mahasiswa yang berduka, melainkan sebagai terduga utama. Penyelidik mulai menemukan celah besar dalam alibi yang sebelumnya tampak sempurna. Catatan penggunaan telepon dan pelacakan lokasi menunjukkan bahwa si Sam itu berada di area yang sama dengan tempat hilangnya si Genjira pada hari naas tersebut guys. Setiap jawaban tenang yang keluar dari mulut si Sam kini mulai terdengar seperti kebohongan yang dirancang dengan sengaja. Titik balik terbesar dalam kasus ini akhirnya tiba dari luang laboratorium DNA. Di era di mana teknologi ini masih tergolong baru di Thailand, polisi mengambil langkah besar dengan melakukan pencocokan genetik tingkat lanjut guys. Sampel DNA dari potongan tubuh yang ditemukan di saluran air dicocokkan dengan sampel darah orang tua si Genjira. Hasilnya mutlak dan tidak bisa dibantah. Potongan tubuh tersebut adalah sah milik si Genjira Loyangan Suri. Pada saat yang sama guys, tim forensik juga menemukan fakta yang sangat mengejutkan bahwa metode pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi dan sangat presisi. Sebuah keahlian yang hanya dimiliki oleh seseorang yang memahami anatomi medis dengan sangat baik. Dengan hasil tes DNA di tangan dan bukti forensik yang mengarah pada keahlian medis, ruang gerak Samsak Honrat kini telah habis. Sandiwara sebagai kekasih yang kehilangan kini resmi berakhir, digantikan dengan status baru sebagai seorang tersangka utama pembunuhan berencana. Polisi bergerak sangat cepat, mengepung tempat tinggalnya untuk mencari sisa bukti lainnya. Jangan kemana-mana guys, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruang apartemen yang menjadi saksi bisu di mana si Sam ini akhirnya tidak bisa lagi mengelak dan mulai mengakui kronologi mengerikan dari malam berdarah tersebut. Setiap ruangan yang pernah menjadi saksi sebuah kejahatan selalu menyimpan energi yang sangat kelam. Di balik pintu sebuah kamar apartemen di Bangkok, jejak-jejak terakhir dari kehidupan si Genjira tertinggal dalam sunyi. Ketika polisi dan tim forensik melangkah masuk, keheningan ruangan itu seolah berbisik tentang apa yang terjadi pada malam tanggal 26 Januari 1998. Bagi si Sam, dinding-dinding apartemen ini tidak lagi menjadi tempat pelindungan yang sangat aman, melainkan sebuah perangkap yang siap mengungkap seluruh rahasia tergelapnya kepada dunia. Secara kasat mata, kamar apartemen Sam tampak bersih dan rapi, sebuah hasil dari pembersihan yang dilakukan secara obsesif selama berminggu-minggu. Namun, sains forensik tidak bisa dikelabui oleh deterjen atau cat dinding. Begitu cairan luminol disemprotkan dan lampu dipadamkan, kegelapan ruangan itu seketika diterangi oleh pancaran cahaya biru yang sangat mengerikan. Jejak percikan darah yang luas muncul di dinding, lantai, hingga area kamar mandi. Bukti tak terbantahkan ini meruntuhkan seluruh sisa ketenangan si Sam. Di bawah tekanan bukti ilmiah yang begitu masif, sang calon dokter akhirnya menyerah. Topeng ketenangannya runtuh dan ia mulai mengakui semua perbuatannya. Melalui pengakuannya yang dingin, tabir misteri malam itu akhirnya terungkap secara detail. Pertemuan terakhir mereka di apartemen tersebut awalnya diniatkan Genjira sebagai penegasan untuk mengakhiri hubungan mereka secara permanen guys. Namun bagi si Sam, keputusan itu adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap ego dan juga obsesinya. Argumen sengit pun pecah di dalam kamar yang tertutup rapat. Di puncak kemarahannya, si Sam ini mengambil sebuah senjata api dan melepaskan tembakan tepat ke arah kepala Genjira dari jarak yang sangat dekat. Gadis berusia 23 tahun itu ambruk seketika, meregang nyawa di tangan pria yang pernah berjanji untuk menjaganya.
Apa yang terjadi setelah kematian Janjira adalah hal yang membuat bulu kuduk seluruh negeri merinding. Bukannya panik atau mencari bantuan, si Sam justru mendadak tenang. Menggunakan pisau bedah dan pengetahuan anatomi tubuh manusia yang ia pelajari di bangku kuliah, ia memperlakukan jasad kekasihnya layaknya objek praktikum yang sangat dingin. Dengan presisi yang mengerikan, ia memotong tubuh Janjira menjadi bagian-bagian kecil di dalam kamar mandi. Proses melelahkan dan mengerikan ini ia lakukan selama berjam-jam tanpa rasa bersalah. Demi satu tujuan tunggal, yaitu memastikan bahwa tubuh Janjira tidak akan pernah bisa ditemukan secara utuh. Sebelum fajar menyingsing, potongan-potongan tubuh tersebut telah dikemas ke dalam beberapa kantong plastik terpisah. Menggunakan kendaraannya, si Sam ini menyusuri jalanan Bangkok yang sangat sunyi, membuang kantong-kantong tersebut ke berbagai titik saluran pembuangan air dan sungai, berharap arus air akan membawa dosanya pergi untuk selamanya. Pengakuan yang sangat detail dan dingin ini membuat para penyidik terperangah. Mereka menyadari sedang berhadapan dengan salah satu pembunuh paling berdarah dingin dalam sejarah modern Thailand. Polisi kini memiliki seluruh potongan teka-teki untuk menyusun berkas perkara yang kokoh ke pengadilan. Bulan Maret tahun 1998 menjadi puncak dari ketegangan yang melanda publik Thailand. Kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Janjira akhirnya memasuki babak baru di meja hijau. Ruang sidang dipadati oleh ratusan pasang mata yang menuntut keadilan. Kasus ini bukan lagi sekedar urusan hukum antara dua keluarga, melainkan sebuah ujian moral bagi sistem peradilan negara. Di tengah sorotan lampu kamera dan bisik-bisik kemarahan publik, sosok si Sam ini melangkah masuk ke ruang sidang dengan pengawasan ketat petugas sipir penjara. Di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dengan sangat agresif. Semua hasil kerja keras tim penyidik dan sains forensik modern dipaparkan tanpa celah. Mulai dari pendarahan zat kimia luminol di apartemen, laporan otopsi potongan tubuh, hingga hasil tes DNA mutlak yang diajukan oleh Dr. Borntein. Setiap detail medis yang digunakan si Sam untuk menghancurkan jasad korban justru berbalik menjadi senjata utama jaksa untuk membuktikan adanya unsur perencanaan yang matang dan juga dingin. Dinding bukti yang diajukan begitu tebal, membuat ruang bagi pembelaan si Sam menjadi sangat sempit, guys. Meskipun bukti-bukti Sam sudah berada di atas meja, tim pengacara si Sam tetap berusaha mencari celah hukum. Mereka mencoba membangun narasi bahwa tindakan keji tersebut dipicu oleh kondisi psikologis yang tidak stabil akibat tekanan asmara dan kepanikan sesaat. Pembelaan ini berargumen bahwa si Sam bertindak di luar kendali akal sehatnya karena rasa cemburu yang membutakan. Namun publik dan jaksa menolak keras narasi tersebut. Ketenangan Sam dalam memutilasi tubuh korban selama berjam-jam dinilai sebagai bukti kuat bahwa ia sepenuhnya sadar, rasional, dan tidak menunjukkan penyesalan instan setelah membunuh, guys. Hari pembacaan vonis tiba dengan atmosfer yang begitu mencekam. Hakim membacakan tuntutan setebal puluhan halaman, menguliti setiap tindakan kejam yang dilakukan sang mantan mahasiswa kedokteran. Pengadilan menyatakan si Sam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan perusakan mayat. Atas tindakan sadisnya, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis hukuman mati. Namun karena Sam mengakui seluruh perbuatannya dan sangat kooperatif selama proses penyelidikan, hukuman tersebut akhirnya diringankan menjadi penjara seumur hidup di penjara paling ketat di Thailand, yaitu Bang Kwang. Vonis telah dijatuhkan dan palu hakim telah mengakhiri spekulasi liar di masyarakat. Tempat tidur apartemen yang nyaman kini berganti menjadi lantai beton dingin di balik jeruji besi. Bagi keluarga Janjira, hukuman seumur hidup tidak akan pernah bisa mengembalikan putri cerdas mereka yang telah tiada. Namun setidaknya keadilan hukum telah ditegakkan. Namun kisah seorang Sam Sakhondra tidak berhenti di balik tembok tebal penjara Bang Kwang. Gak terasa ya guys, kita udah hampir masuk ke akhir cerita. Di segmen terakhir ini kita akan melihat momen bagaimana sang pembunuh berdarah dingin mencoba mendesain ulang masa depannya dari dalam penjara dan bagaimana hukum menolaknya untuk kedua kali setelah ia bebas. Penjara seringkali dianggap sebagai akhir dari sebuah perjalanan. Namun bagi sebagian orang, ia adalah tempat untuk merancang awal yang baru. Setelah vonis penjara seumur hidup diketuk,
Si Sam ini menanggalkan statusnya sebagai calon dokter dan memulai hidup baru sebagai narapidana di lapas Bangkuang. Di dalam sel yang sangat sempit, kecerdasan akademisnya tidak memudar. Menyadari bahwa jalur medis telah tertutup selamanya, si Sam ini mengalihkan fokusnya ke dunia hukum. Dari balik jeruji besi, ia mulai mempelajari lembar demi lembar kitab undang-undang hingga akhirnya berhasil meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Terbuka, yaitu Sukhothai Thammasat pada tahun 2009. Ia mencoba membangun jembatan baru untuk masa depannya dari balik kegelapan. Waktu berlalu dan perilaku baik serta prestasi akademis si Sam di dalam penjara membuahkan hasil. Sepanjang masa penahanannya, ia menerima pengampunan kerajaan dan remisi hukuman sebanyak 5 kali. Hukuman seumur hidup yang semula harus ia jalani perlahan terpangkas secara drastis, hingga akhirnya pada pertengahan Desember 2011, setelah mendekam selama 13 tahun 9 dumpulan bulan, si Sam ini resmi menghirup udara bebas. Untuk menghindari amukan publik dan kejaran media, pihak penjara sengaja melepaskannya 2 hari lebih awal secara sembunyi-sembunyi. Sang pembunuh telah bebas secara fisik, namun dunia luar kini telah berubah sepenuhnya. Langkah pertama si Sam setelah bebas adalah menghapus identitas lamanya. Ia mengubah namanya menjadi Chaya Thanakhanon, sebuah upaya untuk mengubur nama Sam Sakhontrat yang telah terlanjur menjadi simbol kengerian di Thailand. Dengan gelar sarjana hukum yang diraihnya di dalam penjara, ia mencoba mendaftar ke Asosiasi Advokat Thailand untuk mengejar karir sebagai pengacara atau bahkan hakim, guys. Namun ambisinya membentur dinding realitas yang sangat keras. Pada tahun 2014, Dewan Eksekutif Asosiasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan bulat. Permohonan dia ditolak mentah-mentah. Rekam jejaknya sebagai pembunuh berencana dinilai cacat moral yang tidak akan pernah bisa diterima oleh institusi penegak hukum, guys. Penolakan dari dunia hukum menegaskan satu hal, meskipun hukum negara telah selesai menghukumnya, hukum sosial masyarakat tidak akan pernah memberikan pengampunan. Kemanapun ia melangkah, nama aslinya dan bayang-bayang malam berdarah tahun 1998 akan selalu mengikutinya seperti hantu yang enggan pergi. Sementara itu, keluarga korban Jenjira Ployang-Munsri memilih untuk meninggalkan Thailand dan menetap di Amerika Serikat untuk menyembuhkan luka batin yang teramat dalam. Kebebasan fisik yang didapatkan si Sam kini terasa semu. Ia menghirup udara bebas namun terjebak dalam penjara tak kasat mata yang dibangun oleh penolakan publik dan rasa bersalah yang abadi. Tragedi Sam Sakhontrat dan Jenjira Ployang-Munsri tetap membeku dalam sejarah kriminalitas Thailand sebagai sebuah pelajaran moral yang sangat mahal. Kisah ini menjadi pengingat yang kelam tentang bagaimana sebuah cinta yang murni bisa bermutasi menjadi obsesi yang mematikan jika ego menguasai akal sehat. Sains dan kecerdasan medis yang seharusnya digunakan untuk memelihara kehidupan justru runtuh ketika hati nurani telah mati. Pada akhirnya, tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Karena sedalam apapun sebuah rahasia dikubur atau dihancurkan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk kembali ke permukaan, meninggalkan pelakunya dalam bayang-bayang penyesalan seumur hidup mereka. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Sebelum aku akhiri videonya, aku mau ingetin kalian jangan lupa support terus channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi dan kurangnya dokumentasi yang ditampilkan di video ini karena terbatasnya dokumentasi tentang kasus ini ya guys. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah investigasi menarik lainnya. Ovan Anggara pamit, thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye!